Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, pada kultum siang hari ini saya akan melanjutkan dari makom-makom tasawuf yang dulu pernah saya jelaskan satu makom. Pada hari ini saya akan melanjutkan makom yang lain yang saya selingi dengan cerita-cerita orang soleh dan orang ahli ibadah. Dari apa yang saya sampaikan kepada panjenengan, bahwa orang-orang yang memperoleh surganya Allah adalah orang-orang ahli ibadah dan orang-orang yang soleh. Makom yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah makom az-zuhud. Zuhud kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia yang sederhana, yaitu tidak tamak dan tidak mengutamakan kehidupan dunia. Makom ini makom yang jauh lebih tinggi, lebih berat ketimbang makom sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu makom wirai atau al-wara'. Kalau makom wirai adalah makom yang dimana orang sudah mulai menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, tetapi makom zuhud ini tidak lagi hanya meninggalkan hal-hal yang bersifat syubhat, tetapi dia sudah meninggalkan hal-hal yang halal. Yang halal saja sudah dia jaga, bahkan dia tinggalkan. Dalam kitab dikatakan zuhud dibahasakan dalam bahasa Arab tarku maladzatid dunya li ajril akhirah, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia untuk memperoleh akhirat. Jadi dunia sudah mereka abaikan, tidak lagi mencari banyak kesenangan kehidupan dunia yang menjanjikan keenakan hidup. Dia sudah tidak lagi mencari yang seperti itu. Dia sudah mengarahkan hati dan pikirannya untuk memperoleh akhirat, sehingga di dalam dirinya sudah tidak ada lagi ta'alluq, tidak mempunyai keterikatan dengan masalah-masalah kehidupan dunia. Itulah amalan-amalan orang yang memasuki wilayah zuhud. Kalau kita bayangkan wilayah ini sudah berat, tidak lagi ringan, tidak lagi mudah dilakukan oleh setiap orang. Kalau al-wara' masih banyak orang yang bisa melakukan,
tetapi wilayah zuhud sudah tidak lagi banyak orang yang memiliki kesanggupan untuk memasuki wilayah tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk memperoleh kenikmatan kehidupan di akhirat membutuhkan satu perjuangan yang tidak ringan. Perjuangan yang antara lain adalah meninggalkan kehidupan yang bersifat duniawiyah. Mari kita perhatikan surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu. Ketika kita mencari, ingin memperoleh darul akhirah, negeri akhirat, digarisbawahi oleh Allah. Wabtaghi artinya untuk memperoleh akhirat perlu usaha keras, perjuangan yang tidak ringan. Jadi akhirat tidak begitu saja bisa diperoleh dengan cara yang begitu mudah, tetapi kita harus berjuang keras. Buat tadi, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Artinya kita harus mau berkorban dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Harta kita harus bisa kita gunakan untuk tidak hanya mencari kesenangan dunia, tapi semuanya lebih diarahkan kepada negeri akhirat. Apa yang diberikan oleh Allah sudah banyak. Kita sudah minta kepada Allah berbagai macam permintaan, dan Allah telah menganugerahkan kepada kita lebih daripada yang kita minta. Apa yang kita minta sudah diberi, bahkan sudah lebih. Kita minta rumah, minta anak, sudah dikaruniai Allah. Rumah yang jelek jadi baik. Tidak hanya punya rumah saja, diberi lagi anugerah kendaraan. Tidak hanya sepeda motor, diberi mobil. Mobil tidak hanya satu, bahkan 3, 4. Uang sudah sisa berlimpah sampai didepositukan, sehingga betapa banyak anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Dan Allah dengan anugerah yang diberikan kepada kita bukan sekedar anugerah yang kita gunakan untuk menikmati kehidupan dunia. Dengan anugerah yang diberikan oleh Allah, fima ataka, yang telah saya berikan kepada kamu, wabtaghi, digunakan untuk mencari darul akhirah. Itu perintahnya Allah. Untuk bisa yang seperti itu, maka tidak gampang. Kalau orang punya jiwa zuhud, maka dia sudah tidak lagi mencari, tapi tidak dibutuhkan lagi dunia untuk kesenangan. Dia gunakan untuk mencari akhirat. Ini yang sulit bagi kita. Kemudian
ada firman lagi, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan melupakan bagian kamu dari dunia. Ketika kita bicara tentang dunia, Allah menggunakan kata-kata tansa. Jangan lupa. Hanya jangan lupa. Artinya jangan dijadikan sebagai hal yang diutamakan. Kalau akhirat buat tadi, perjuangkan, berjuanglah dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah untuk mencari akhirat. Kalau untuk dunia, cari, tapi wala tansa. Kemudian firman Allah berikut, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita diberi tahu oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Kita dibandingkan, disandingkan dengan Allah. Kita supaya memperhatikan bagaimana kebaikan Allah. Kama ahsanallahu ilaik. Allah sudah berbuat baik kepada kita. Seperti tadi saya katakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sudah memberi apa yang diminta oleh kita, bahkan berlebih. Allah memberi banyak kepada kita. Maka kemudian Allah memerintahkan, berbuatlah baik sebagaimana Allah. Berbuat baik kita disandingkan kepada Allah agar kita benar-benar bisa berbuat baik secara maksimal ala taqatil basyariyah. Kita tidak mungkin bisa berbuat baik sebaiknya Allah, tetapi sebisa kita, semampu kita, semaksimal kita, taqatul basyariyah kita seperti apa, kita berbuat yang maksimal kepada orang lain. Untuk apa? Untuk memperoleh darul akhirah. Tapi hal tersebut banyak sekali orang yang tidak bisa melaksanakan. Banyak orang yang lebih mengedepankan kehidupan dunia, kenikmatan dunia lebih dikedepankan. Satu contoh sederhana, datang kepada kita di siang hari. Orang tua minta, Bapak Ibu nyuwun sedekahipun. Kita beri 500 sudah terima kasih. Bahkan sudah mendoakan baik kepada kita. Apalagi kita beri 1000, lebih baik lagi, lebih banyak lagi doanya, lebih sungguh-sungguh. Bahkan saya ada saudara, kalau ada orang minta sumbangan atau minta dimasukkan ke rumahnya, diberi makan. Berkiriin mbah, berkiriin nak, dariin disugot, dimakan yang enak. Saya ikhlas. Setelah itu diberi sangu. Ini untuk sampean dan untuk sedekah ke masjid. Biasanya dengan alasan sedekah ke masjid atau minta sedekah. Dan ini buat kamu. Pulang dengan rasa syukur, dengan kenyang membawa duit. Kalau kita bisa berbuat yang lebih dari itu, lebih baik. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ukurannya adalah Gusti Allah. Berbuat baik kita ukurannya Gusti Allah yang telah berbuat baik kepada kita. Meskipun kita tidak bisa, tetapi
sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita bisa berbuat baik. Karena itu sulit, ya, karena itu sulit orang-orang tasawuf mengambil satu langkah, yaitu langkah zuhud. Yaitu langkah zuhud adalah langkah yang dalam dirinya ditanam untuk tidak lagi memperhatikan persoalan-persoalan yang duniawiyah dan lebih mengedepankan persoalan akhirat. Dengan adanya tanaman ke dalam dirinya seperti itu, akan terasa lebih ringan apabila dia bisa melepas materi kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Salam.